Laporan yang kita layangkan kemarin itu hasil diskusi dengan tim, dan tentunya kita diskusi sebelum melakukan laporan konsultasi di SPK. Itu undang-undang ITE, ancamannya 10 tahun penjara. Itu yang kita laporkan kemarin. Dan selanjutnya apakah ada pengembangan lain terkait pasal, misalnya ada pasal penistaan agama atau ada pasal-pasal lain yang memang nanti ada perkembangan, itu kami serahkan sepenuhnya kepada teman-teman penyidik di Polda. Biarlah teman-teman penyidik nih yang mengkaji sehingga ada pengembangan-pengembangan lain. Tujuannya ya biar tidak ada masyarakat ini yang sakit hati sehingga bertindak tidak karuan. Kalau langkah kita itu sudah benar loh ke Polda. Langkah klien kita sudah benar ke Polda untuk melakukan laporan secara hukum. Gitu. Siapa tahu Firdaus ini nanti kalau misalnya masyarakat ngamuk dengan pernyataan dia gimana, dia bisa diamankan, ditahan dulu. Itu bagus. Saya berharap Firdaus ini ditahan dari laporan ini. Takutnya ada masyarakat ini yang tidak terima juga dengan pernyataan dia, ngamuk gitu, ngejar-ngejar Firdaus. Jangan sampai seperti itu maksud saya. Halo Bapak pengacara, Anda ini udah salah jalan. Sama dengan menjumuskan klien Anda. Anda laporkan saya dengan pasal 14, nggak salah. Undang-undang ITE pasal 14. Saking terburu-burunya ingin menjarakan saya, katanya minimal 5 tahun lah. Nggak usah 10 tahun, minimal 5 tahun. Hei pengacara, gara-gara pengacara model Anda ini, ya, akhirnya banyak klien-klien yang jeblos. Kenapa? Karena Anda nggak teliti. Pasal 14 Undang-Undang ITE itu khusus untuk transaksi elektronik. Hoax yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Mau tahu nggak transaksi elektronik apa? Seperti orang mempromokan barang, ya, orang itu akhirnya membeli barang itu lalu tidak sesuai misalnya dan mengalami kerugian yang besar. Itu pasal 14 Undang-Undang ITE. Lalu berita hoax itu Anda mau terapkan ke saya? Gitu loh. Saya itu sedang menjawab semua hinaan-hinaan dan cacian terhadap dukun klien saya, dan saya dilindungi oleh surat kuasa. Ceroboh sekali Anda. Jadi begini ya, saya melaporkan saudara Firdaus ini kan dua tuntutannya. Pertama adalah proses hukum, pertanggungjawabkan ucapan dia. Kedua, tobat. Saya mengajak dia tobat, sadarlah dengan itu. Boleh dia bikin konten, boleh dia memberikan informasi terhadap dunia perdukunan, apa itu perdukunan, seperti apa perdukunan. Boleh orang mengajak percaya kepada dukun, tapi tidak boleh memaksakan orang harus percaya dengan membawa-bawa hal yang sensitif gitu. Apalagi ini membawa agama, syahadat ini kan ada di dalam agama Islam loh gitu. Yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang membuat keonaran, bahkan cenderung kesesatan pada masyarakat ini. Nah, penyebarannya seperti apa atau bohongnya seperti apa? Jadi ada pernyataan atau ada sesuatu yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini kepada publik. Kalau kita kan melihat dari beberapa link media sosial, link YouTube dan sebagainya, yang menurut kami ini, menurut pelapor, kami juga selaku kuasa hukumnya, itu cenderung menyesatkan. Itu jelas bohong diterima oleh masyarakat itu. Kenapa? Dia mengatakan kalau tidak percaya kepada dukun, syahadatnya batal. Berarti secara tidak langsung dia mengatakan kalau orang tidak percaya dukun, Islamnya batal dong. Syarat Islam itu kan syahadat. Sedangkan syarat syahadat itu tidak harus percaya dukun. Cukup diucapkan dengan lisan sama dihayati, diyakini di dalam hati. Itu
Itu syahadat, itu esensi syahadat. Yang menurut dia harus percaya dukun terlebih dahulu. Kalau nggak percaya dukun berarti syahadat ini batal. Dari mana? Ajaran Islam itu tidak ada yang begitu. Apakah itu bukan sebuah pembohongan? Bahkan itu menyesatkan, itu menyinggung terhadap masyarakat yang beragama Islam, menyinggung terhadap Islam, itu jelas. Saya Ma'mun Abdul Faqih, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Garut, mengecam keras pernyataan Firdaus bahwa seorang yang tidak percaya dukun maka syahadatnya batal. Ini jelas pernyataan yang sesat, pernyataan yang sangat melukai perasaan kami sebagai umat Islam. Untuk saudara Firdaus segera bertaubat, segera minta maaf kepada seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Mahrus Ali Baidawi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Baidawiyah, mengecam keras dan mengutuk terhadap Firdaus yang mengatakan tidak percaya terhadap dukun adalah batal syahadatnya. Itu merupakan bentuk mempermainkan agama Islam dan juga menghina agama Islam, sehingga kami berseru kepada Firdaus untuk secepat-cepatnya melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan kepada saudara seiman saya dan sejawat saya, sadarlah, tobat. Ente sih kadang-kadang ngomong sembarangan. Makanya kita tobat, ayo. Jadikan ini satu pelajaran. Bukan dia harus membabi buta, kesel, laporan balik, gugat keimanan seseorang dan segala macam. Udahlah, tobat, kamu sadar kalau memang pernyataan kamu nih menyakiti saudara-saudara kita yang muslim dengan tidak percaya dukun batal syahadatnya, minta maaflah secara terbuka. Kamu pengacara, punya mental yang bagus. Harusnya mental kamu tunjukkan kepada masyarakat, minta maaf kepada masyarakat. Tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Dukun itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Kalau saya menafsirkan dukun itu adalah, dulu dukun ini semacam tabib yang bisa mengobatin orang, bukan mengetahui tentang gaib. Malah kalau di kampung saya itu ada dukun beranak, ada dukun untuk mengobati segala macam gitu. Jadi jangan coba menggiring orang lain ini. Kalau kita percaya terhadap dukun, kita percaya terhadap sesuatu, kita tidak boleh menggiring orang ini harus percaya, apalagi disesatkan gitu. Itu tidak boleh. Itu Islam yang mengatur, itu agama yang mengatur. Kalau kita beragama, kembali lagi nih ke Firdaus, harusnya dia tidak seperti itu. Dia kan agama Islam, kita menghormati dia sebagai al-mu'minu ahul mu'min, al-muslimu ahul muslim. Dia saudara se-Islam, saudara seiman. Nah, saya di sini laporan biar dia tobat, biar dia sadar, hayolah sadar gitu. Saya di sini sebagai saudara seiman. Jangan sampai pikiran dia itu terlalu berlebihan tentang mengetahui sesuatu sehingga sesat ke dianya dan sesat terhadap orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Saya mengajak Firdaus ini untuk sadar, tobat. Dengan laporan yang saya lakukan ini kemarin untuk dampingin klien saya, salah satu tujuan saya ini adalah Firdaus ini biar tobat, biar dia sadar. Malah saya lihat di media sosial
dia berkuar-kuar, mau laporin balik, mau ini, mau itu. Udahlah Firdaus, kamu tobat. Bukan laporan balik yang kamu lakukan. Koreksi diri, perbaiki diri, pertebal iman kamu, sadar, dan tobat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.